Saudara pemirsa, dalam hidup ini jangan pernah dimakan emosi. Ada saat-saat di dalam hidup hati kita penuh dengan emosi. Kalau tanpa disengaja, emosi itu digoyangkan oleh seseorang dan masuk ke dalam relung hati kita, berupa kata-kata yang diucapkan secara sembarangan oleh orang tersebut. Maka kalau tekanan emosi sudah tidak tertahankan, ia akan meluap, saudara, seperti banjir. Hasilnya adalah emosi yang meledak dan luka yang dahsyat di dalam hati. Dalam hidup ini kadang-kadang sulit mengendalikan emosi. Emosi ini bisa datang begitu saja, saudara, karena seseorang tersentuh pernya. Orang yang tadinya kelihatan tenang, tiba-tiba bisa meledak, kayak ledakan kompor LPG. Kalau sudah meledak, sangat sulit untuk mengendalikan emosi, karena kita lebih mudah dimakan emosi kita. Belum lama saya mengalami sendiri, di depan mata saya sepasang suami istri baru belajar sesuatu hal yang positif, bisa langsung meledak. Apa yang dipelajari sudah terlupakan hanya dalam hitungan detik karena pasangannya salah bicara. Pelajaran yang baru didalami beberapa detik yang lalu tidak dapat mengendalikan emosi seseorang. Wah, dahsyatnya emosi itu. Kita tidak menyadari bahwa tanpa pengendalian emosi yang meluap akan menyedot habis energi kita. Energi kita bisa melemah, semangat hidup bisa merosot hanya karena perkataan seseorang yang menyinggung perasaan atau keadaan yang terjadi di luar harapan kita. Di hati kecilnya saudara pemirsa, setiap orang, setiap manusia ingin dihormati. Walaupun kadang-kadang dia tidak pantas untuk dihormati, tapi mereka mau tetap dihormati. Kadang-kadang orang itu tidak sadar akan kondisi ini, karena ia ingin diakui bahwa aku adalah seseorang, somebody, dan tidak mau dicap bukan siapa-siapa, bukan seseorang atau nobody. Yang penting dia memiliki ego dan dia selalu menunggu apa sih yang bisa dimakan oleh egonya. Inilah pangkal penyebab meledaknya emosi dari sang ego. Terpicu sedikit, dia akan meledak. Dengan meledaknya emosi, terganggulah cara berpikir kita, saudara. Kita tidak bisa berpikir sehat lagi atau berpikir nalar lagi. Yang ada hanya dendam di hati. Kita dapat kehilangan masa depan karena telah dimakan emosi. Alkisah berikut ini ada sebuah kisah bagaimana cinta kasih dapat mengendalikan emosi. Di negara Cina ada kakak beradik berbeda ibu. Ibu sang kakak sudah lama meninggal. Kini dia tinggal bersama keluarga tirinya. Sang kakak menanam pohon labu. Ia rajin sekali dalam membesarkan tanamannya dan menghasilkan labu kembar. Suatu hari, raja sakit parah. Tabib istana mengatakan bahwa labu kembar inilah yang dapat menyembuhkan penyakit raja. Maka ada sayembara untuk mencari labu kembar itu. Dalam maklumat raja dikatakan barang siapa memiliki labu kembar akan mendapat 1 peti emas. Sang kakak yang memiliki labu kembar itu berencana berangkat ke ibu kota untuk membawa labunya itu. Pada hari keberangkatannya, ibu memanggil sang adik ke dapur. Ibunya berkata, "Nak, ibu memiliki 2 potong kue. Yang satu polos, yang lain bergambar bunga. Beri kakak kamu kue yang bergambar bunga, sebab ibu sudah memberi racun di dalam kue tersebut." Sang adik bertanya, "Kenapa ibu ingin bunuh kakak? Bukankah ibu juga menyayanginya?" Sang ibu menjawab, "Ibu memang menyayangi, tapi kamu kan anakku sendiri, dan ibu tidak rela bila kakakmu yang mendapat peti emas itu. Oleh karena itu, biarlah dia makan kue itu." Kemudian adiknya membawa kue itu ke kakaknya. Kakaknya berkata, "Adikku, tunggu ya. Nanti kakak akan membelikan kamu banyak oleh-oleh untukmu, dan uang emasnya nanti untuk kita berdua." Sang adik terdiam dan berkata pada kakaknya, "Ibu memberi kita 2 buah kue. Makanlah, tapi aku ingin makan yang berbunga." Adiknya langsung makan kue itu dengan lahap. Setelah kakaknya pergi, dia datang ke ibunya dan berkata, "Ibu, kue beracun itu sudah kumakan. Kakak sangat baik, mana aku tega membunuhnya. Setelah aku mati, sayangilah kakak itu seperti ibu menyayangi aku ya, Bu." Kemudian ibunya memeluknya. "Anakku, sebenarnya tidak ada racun dalam kue itu.
Ibu hanya ingin menguji rasa sayangmu pada kakakmu. Ibu takut kamu iri dengan kemujuran kakakmu. Ternyata kau sangat mengasihi kakakmu dan rela berkorban untuk dia. Dari kisah ini kita mengetahui bahwa hanya kasihlah yang dapat menyediakan iri hati, ketakutan, dan kebencian. Sang adik tidak dapat membenci kakaknya karena harta benda saja, karena kakaknya sangat mengasihinya. Mana mungkin kasih dibalas dengan kebencian? Mana mungkin air susu dibalas dengan air tuba? Saudara, saya percaya saudara dan saya semua masih memiliki kasih yang dapat mengatasi emosi yang tinggi. Tinggal mana yang saudara mau makan, emosi yang Anda kendalikan atau ego yang Anda umbar. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Memang tidak mudah mengatasi emosi, tapi bisa kalau kita mau menyerahkan kepadanya. Pasti bisa, karena ia adalah pengendali kita kalau kita mau berserah. Ada beberapa tips. Pertama, kendalikan emosi kita sekalian. Walaupun itu sulit, namun tidak ada jalan lain, kita harus melakukannya. Emosi yang tidak terkendali itu akan sama seperti bendungan air yang jebol. Airnya bisa meluap kemana-mana. Kalau soal emosi negatif itu dapat menyasar ke banyak orang. Dia akan menimbulkan zat yang namanya kortisol yang akan memblok pikiran kita sehingga kita akan depresif, saudara. Elizabeth Gilbert, penulis Eat, Pray and Love, berkata, emosi Anda adalah budak dari pikiran Anda, dan Anda adalah budak dari emosi Anda sendiri. Kedua, ubahlah cara berpikir. Kita perlu mengubah cara berpikir. Perkataan yang melukai hati seseorang itu tidak dapat ditambal, saudara. Ia meninggalkan bekas bertahun-tahun. Tapi orang Jepang berkata, kalau dia dapat sebuah pujian, dia bisa menghangatkan musim dingin 3 bulan. Luar biasa, bukan? Oleh karena itu kita harus mengubah cara berpikir kita menjadi positif. Dan lama-kelamaan kalau kita berpikir positif, dia akan menjadi karakter yang positif, yang akan menyenangkan orang di sekeliling kita. Konfusius berkata, sangat mudah untuk membenci dan sangat sulit untuk mengasihi. Begitulah memang cara kerja pikiran kita. Semua perbuatan baik sulit dicapai dan hal buruk mudah didapat. Ketiga, cinta kasih. Kalau kita terluka di tubuh kita, kita bisa pakai obat merah, saudara. Namun kalau lukanya di hati kita, nggak ada obat merahnya. Luka di hati itu kayak kena sembilu, saudara. Wow, sakitnya. Sakit kalau dipukul itu segera lenyap, saudara. Tapi sakit di hati, tidak ada yang tahu kapan dapat disembuhkan. Namun ada satu obat mujarab yang dapat menyembuhkan segala sakit hati, yaitu cinta kasih. Tuhan telah memberi contoh dengan pengorbanan dirinya sendiri untuk menebus kita. Maukah kita menebar cinta kasih ke sekeliling kita? Pertanyaannya, apakah kita masih memiliki cinta kasih bagi orang yang kita benci? Wah, gak mudah, saudara. Jadi bila kita dapat mengendalikan emosi, berarti kita sudah memenangkan pertarungan di dalam pikiran dan hati kita. Itu merupakan kemenangan yang luar biasa, yang tidak akan terlupakan. Saat kita memaafkan pasangan kita, maka timbul perdamaian, saudara. Saat kita memaafkan orang yang kita benci, timbul rasa senang. Semua itu akan menimbulkan rasa plong. Dalam tubuh kita akan timbul namanya beta endorfin, suatu perasaan yang menyenangkan. Oleh karena itu, saudara pemirsa, jangan buang rasa cinta kasih dari dalam diri kita. Biarkan ia mengalir terus seperti aliran sungai tenang yang memberi kehidupan kepada orang di sekelilingnya. Sukses untuk Anda. George C. Nathan berkata, cinta kasih adalah sebuah emosi yang dialami oleh banyak orang. Namun,